Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Silva Abdika, NIM 18.17154. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demam berdarah untuk mengisi tugas akhir mata kuliah biologi kesehatan. Yang pertama yang saya jelaskan ialah epidemiologinya. Demam berdarah dengue banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Dari data seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita demam berdarah setiap tahunnya. Sementara itu, terhitung sejak tahun 1968 hingga 2009, WHO mencatat negara Indonesia ialah negara tertinggi dengan kasus demam berdarah di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, demam berdarah dimulai pada tahun 1968 di kota Surabaya. 58 orang terinfeksi serta 24 orang diantaranya meninggal dunia. Sejak saat itu, virus ini menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Definisi dari demam berdarah merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes dan ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas. Yang biasa dirasakan yaitu lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati, akal dingin, seringkali disertai juga dengan pendarahan di kulit berupa bintik pendarahan. Kadang juga bisa mis-misan, berak darah, serta muntah darah, dan kesadaran diri dapat menurun. Untuk penyebabnya, DBD disebabkan oleh virus dengue. Virus ini termasuk dalam grup B arthropod virus atau arbovirusis, kelompok 10 flavivirus dari famili Flaviviridae yang terdiri dari 4 serotip, yaitu virus dengue 1, dengue 2, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4. Keempat jenis virus ini masing-masing berkaitan sifat antigennya dan dapat menyebabkan sakit pada manusia. Keempat tipe virus ini telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa virus dengue 3 merupakan serotip virus yang dominan, menyebabkan gejala klinis berat dan penderita banyak yang meninggal dunia. Kemudian untuk diagnosanya, WHO memiliki kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas, berlangsung terus secara kurang lebih 2-7 hari. Kemudian yang kedua, kecenderungan pendarahan yang dibuktikan dengan satu hal berikut seperti tes turniket, PTG, ekimiosis atau purpura, serta pendarahan dari mukosa. Yang ketiga yaitu trombositopeni, yaitu trombosit mencapai 100.000 mm3 atau kurang. Kemudian yang keempat, adanya perembesan plasma karena peningkatan permeabilitas vaskular dengan manifestasi kurang-kurangnya hematokrit meningkat 20% atau lebih. Kemudian untuk gejala DBD yaitu terbagi atas 4 derajat. Yang derajat pertama yaitu gejala ringan, yaitu terjadinya demam disertai dengan gejala konstitusional non-spesifik. Satu-satunya manifestasi pendarahan adalah tes turniket positif dan mudah memar. Yang kedua yaitu derajat 2 sedang, yaitu bila pendarahan spontan selain manifestasi pasien pada derajat 1 biasanya pada bentuk pendarahan kulit atau pendarahan lain. Kemudian derajat 3 yang bisa disebut termasuk berat ini yaitu gagal sirkulasi dimanifestasikan dengan nadi cepat dan lemah serta penyempitan tekanan nadi atau hipotensi dengan adanya kulit dingin lembab serta gelisah. Derajat 4 yaitu berat sekali, yaitu bila shock hebat dengan tekanan darah atau nadi tidak terdeteksi. Kemudian untuk faktor penularannya yaitu melalui 2 nyamuk, yaitu Aedes aegypti serta Aedes albopictus. Untuk Aedes aegypti sendiri yaitu nyamuk Aedes aegypti merupakan nyamuk penyebab demam berdarah yang menyebabkan virus DEN1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4 sebagai faktor utama. Nyamuk ini juga penyebab penyakit lain seperti demam kuning, chikungunya, virus Zika. Klasifikasinya bisa dilihat pada PowerPoint. Kemudian untuk nyamuk yang kedua yaitu Aedes albopictus. Aedes albopictus merupakan nyamuk yang disebut juga nyamuk kebon. Nyamuk tersebut juga merupakan penyebab penyakit demam berdarah yang menyebabkan virus dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4.
klasifikasinya seperti pada PowerPoint. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang demam berdarah, penyebab-penyebabnya. Mungkin bila ada banyak kesalahan kata ataupun pembuatan PPT yang kurang rapi atau kurang banyak gambar, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.